Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sudah 2 minggu ini kita belajar bersama-sama secara daring mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Dalam pelatihan calon guru penggerak ini membuka mata kita untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam sejarah serta perkembangan pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. Walaupun secara perlahan-lahan, namun cita-cita mulia Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pendidikannya semakin hari semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, izinkan saya, Boni Sugara Said, untuk memaparkan demonstrasi kontekstual yang telah dilaksanakan di sekolah saya, SMK Negeri 2 Mojokerto. Terima kasih. Sejarah yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses manusia dan memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak antara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan kekuatan yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Dalam proses pembelajaran, menuntun anak diberi kebebasan untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Namun, pendidik sebagai pamong ditugaskan untuk memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah, tetap dalam jalurnya dan tidak membahayakan dirinya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang tinggi, namun juga menjauhkan dirinya dari perbuatan dan ketidaknyamanan. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental maupun rohani. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap individu. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaklah memegang teguh pada prinsip Engarso Sung Tulodo, yaitu proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaklah memegang teguh pada prinsip Engarso Sung Tulodo, yang artinya proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau peniruan dari keteladanan seorang pendidik. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu dapat dipelajari peserta didik dengan benar dan tepat. Selain menguasai pengetahuan dan keterampilan, pendidik hendaklah juga memiliki kepribadian yang baik, sehingga bisa menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Kemudian, seorang pendidik hendaknya mengacu pada Ing Madya Mangunkarsa, bahwasanya seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide antara orang lain dalam pembelajarannya, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat minat belajar peserta didik. Jadi, pendidik dituntut untuk menjadi penggali minat atau memotivasi semangat belajar peserta didik dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis dan belajar mandiri secara berkesinambungan. Selanjutnya, pendidik dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip Tutwuri Handayani. Artinya, dari belakang, pendidik harus mampu memberikan dorongan atau arahan.
Pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Kemudian, dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didiknya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju secara berkelanjutan. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan di sekolah saya SMK Negeri 2 Mojokerto dalam kegiatan sehari-hari adalah saya selalu berusaha untuk menanamkan budi pekerti pada proses kegiatan pembelajaran dengan cara berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Kita juga biasanya menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan. Kita juga melakukan pengajian secara bersama. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Yang berikutnya adalah membudayakan literasi membaca, melakukan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan juga melaksanakan Jumat bersih sebelum kegiatan jam pembelajaran berlangsung. Di samping itu, kita juga membiasakan para siswa untuk melaksanakan sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah di musola sekolah. Hal ini diharapkan akan dapat menumbuhkan dan menanamkan sikap budi pekerti dan berkarakter pada peserta didik. Kemudian, memberikan bimbingan konseling dan pendekatan kepada peserta didik yang membutuhkan serta diskusi dengan wali murid maupun teman sejawat dalam mengambil keputusan. Semua kegiatan yang kita laksanakan tadi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan peserta didik yang tangguh, yang dapat menjawab segala tantangan zaman, serta menghasilkan pelajar sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.